ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga semua itu di malam hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita akan dapat berkumpul di rumah sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Khuz Aqidataka minal Kitab wa Sunnah As-Sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kita sudah terangkan di pertemuan yang pertama tentang limadza khalaqanallah,
mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya, beliau mengatakan khalaqanallahu azza wajal, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah, agar kita senantiasa menghambakan, menghinakan diri kita kepada Allah dan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah azza wajal. Nah, di sini para jamaah yang perlu kita pahami bahwasanya keberadaan kita di permukaan bumi ini sangat terbatas. Dan jika seandainya batasan itu sudah sampai, maka yang tersisa adalah pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Oleh karenanya waktu ataupun kesempatan untuk kita beribadah ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Kita kalau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan emas dan perak, kita bisa kembali untuk mendapatkannya di waktu-waktu yang akan datang. Tapi kalau seandainya kita kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, di hari itu kita tidak sempat untuk salat berjamaah contohnya. Di hari itu kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Di hari itu kita tidak sempat untuk bersedekah. Nah, kesempatan itu para jemaah tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Oleh karenanya salah seorang daripada tabi'in rahimahullah Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya bana Adam innama anta ayyam, wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya engkau adalah bilangan-bilangan hari. Fa idza zahaba yaumuk zahaba ba'duk, ketika harimu berlalu maka hilanglah sebahagian daripada dirimu. Artinya ketika hari kita berlalu para jemaah, berarti umur kita bertambah. Maknanya apa? Kesempatan kita untuk hidup semakin sedikit. Itu hakikatnya. Nah, kalau kesempatan waktu itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hilang begitu saja, apalagi kalau seandainya hilangnya kesempatan itu karena kelalaian kita. Padahal kita tahu nih, saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu itu. Tetapi kita melalaikannya. Kita menyia-nyiakannya. Kita membuang-buang waktu, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya para jemaah. Hari ini alhamdulillah kita sehat. Di hari kemudian kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis Sahih Bukhari sudah mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga dua nikmat, yang mana dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh orang. Nabi SAW mengatakan, ni'matan maghmunun fihima katsir minan nas. Ada dua nikmat yang mana dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh orang. Dia adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak orang sehat secara fisik dan jasmaninya, tetapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang longgar waktunya, lapang waktunya, tetapi tidak sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membuang-buangnya. Dan ini para jemaah dapat kita lihat di kehidupan nyata kita. Bahkan kita pun kadang-kadang tanpa kita sadari membuang waktu kita, menyia-nyiakan waktu-waktu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Quran para jemaah sesuatu yang paling disesalkan oleh manusia nanti pada hari kiamat tanpa terkecuali. Mau orang muslim, mau orang kafir, apa yang mereka sesalkan? Hilangnya kesempatan beribadah semasa di dunia. Seorang mukmin menyesal. Kenapa? Ternyata bekalnya kurang, pahalanya kurang berjemaah. Itu kapan dirasakan? Ketika sudah datang hari kiamat. Orang kafir apalagi menyesal. Kenapa? Mengapa dia tidak beriman dahulunya kepada Allah dan Rasulnya semasa di dunia? Nah, penyesalan-penyesalan seperti ini para jemaah,
Itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Makanya salah satu di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Hasrah itu maksudnya apa? Hari penyesalan. Dan di antara perkara yang paling disesalkan oleh orang tanpa terkecuali adalah hilangnya nikmat waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Untuk apa para jemaah? Agar kita senantiasa mengambil pelajaran-pelajaran daripadanya. Agar kita manusia mengambil iktibar daripadanya. Itulah salah satu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayati, agar mereka senantiasa menghayati, memahami isi kandungan daripada Al-Qur'an, sehingga mereka mendapatkan pelajaran daripadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sehingga kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, maka dia akan mengatakan rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah. Kemana para jemaah? Ke dunia. Mengapa ingin dikembalikan ke dunia? Mengapa dia menyesal? Allah mengatakan la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku ya Allah bisa beramal saleh yang sudah aku tinggalkan dahulu di dunia. Lihat para jemaah, penyesalan. Allah berikan waktu luang, Allah berikan kesehatan, tidak mau untuk beribadah, tahu adzan berkumandang, tapi tetap menunda-nundanya. Para jemaah, jangankan orang yang tidak sholat, orang yang melalaikan sholat saja, Allah katakan apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melalaikan sholat. Bukan tidak sholat, dia sholat, tapi menunda-nunda. Apalagi orang tidak sholat, para jemaah. Begitu banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita bukan orang yang sibuk sekali, para jemaah. Banyak waktu kita. Cuman ketika waktu-waktu tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan sempit gitu. Sampai untuk sholat duha 2 rakaat pun kita tidak sanggup sehari itu. Kemana kita para jemaah? Maka dikatakan dalam ayat ini, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Innaha kalimah, itu hanya kalimat saja yang diucap-ucapkan saja. Tidak dari hati itu. Kenapa kalimat tersebut terucap la'alli a'malu salihan itu? Karena dia sudah nampak azab Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah nampak bagaimana dahsyatnya ketika dia melalaikan waktu tersebut, berjemaah. Ternyata amal solehnya sedikit. Ini orang muslim ini, berjemaah. Ya, itu hanya kalimat-kalimat saja yang tidak ada keyakinan di dalam hati, hiasan di bibir saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh itu sebuah alam yang memisahkan kita daripada alam dunia, para jemaah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Lihat para jemaah. Artinya apa? Bagaimanapun mereka mengharap kepada Allah agar dikembalikan, tidak akan mungkin. Dunia sudah berbeda. Itu dia alam barzakh, alam sudah berbeda, itu alam barzakh, kita alam dunia. Tidak ada gunanya, para jemaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah, kata Allah, mimma razaqnakum, bukan semua daripada harta kita, para jemaah. Allah cuma mengatakan mimma razaqnakum, sebahagian daripada yang kami rezekikan kepadamu. Infakkan, sedekahkan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Berinfak sekarang. Beda, para jemaah, seseorang yang bersedekah dikala dia sehat
dengan orang yang bersedekah dikala dia sakit akan meninggal. Itu beda. Karena ketika dia sehat, seorang manusia angan-angannya panjang. Kan ya para jemaah, kita kalau sehat angan-angan kita panjang. A mau ini, B, C, plan-plan kita banyak, rencana kita banyak dengan harta kita. Sehingga kita pelit untuk bersedekah. Tapi kalau sudah sakit berat, gitu kita akan mengatakan, baik kalau dokter mengatakan, "Nih Pak, kayaknya umur Pak tidak lama lagi kayak ini." Kita kesempatan mengatakan, "Udahlah, saya wakafkan jalan harta saya semuanya untuk yayasan itu." Itu tidak ada gunanya lagi sebenarnya para jemaah. Kualitasnya tidak seperti apa? Tidak seperti ketika sehat. Karena kalau sudah seperti itu keadaannya, angan-angan kita akan pendek jadinya. Saya akan mati juga. Ini Allah katakan para jemaah. Maka di awal ayat, di ayat ke-9 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ayat sebelumnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai orang-orang beriman harta dan anak-anak kalian melalai kalian daripada mengingat kepada Allah. Jangan sampai. Ya, Allah sudah sebutkan dalam Quran para jemaah. Sambungan ayat tadi, min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul. Ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, dia akan mengatakan apa? Fayaqul, Rabbi akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan sebentar saja kematianku. Sebentar saja. Jangan sekarang. Sebentar. Ila ajalin qarib. Dia mau apa para jemaah? Fa asaddaqa, agar saya bisa bersedekah ya Allah. Lihat tuh. Di awal Allah sudah katakan wa anfiqu, infakkan, sedekahkan. Sedekah dan infak itu para jemaah bukan hanya dalam bentuk materi saja. Apapun kelebihan Allah berikan kepada kita, sedekahkan. Kita punya pengalaman, berikan. Kita punya ilmu, berikan. Kita punya nasihat, berikan. Kita punya harta, berikan. Jangan pelit. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang mendatangkan pahala kepada kita para jemaah. Ini waktunya ibadah nih. Maka camkan dalam hati kita, saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini nih. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu nih saya terbatas nih. Ada batasnya gitu. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama, kafa bil mauti mau'idatan. Cukup kematian itu sebagai nasihat para jemaah. Hari-hari kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, bahkan kita mengantar teman-teman kita ke kuburan. Kan ya? Kita menyolatkan, kita ikut memandikan, bahkan kita ikut mengantarkan ke kuburan. Itu cukup sebagai nasihat para jemaah. Artinya apa? Kita juga akan seperti itu nanti. Sekarang perlu kita camkan apa? Apa bekal kita? Apa bekal yang akan kita bawa nanti? Mana ibadah kita? Mana yang dikatakan aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana aplikasinya? Mana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika muadzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apakah kita selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala para jemaah? Apakah kita selalu mendahulukan perintah-perintah Allah daripada dunia kita? Ya Allah katakan fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya akan menjadi orang saleh ya Allah. Tidak ada guna para jemaah. Maka salah satu di antara penghalang taubat, tidak lagi diterima taubat selain matahari terbit daripada arah barat, adalah ketika ruh sampai ke tenggorokan ini. Sudah sakaratul maut, nazak kalau di kita, itu tidak ada lagi para jemaah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah sebutkan di dalam surah Fatir saya agak jauh dalam pak sedikit. Ayat 37. Ini juga penyesalan orang-orang beriman. Jadi ayat dalam surah Al-Mu'minun 99 dan 100, ayat dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10, dan ini tentang orang-orang muslim berjamaah yang menyesal. Bekalnya sedikit. Dia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalamnya. Di dalam mana berjamaah? Di dalam neraka.
Kenapa mereka berteriak? Karena dahsyatnya azab. Kedekatan dalam hadis Nabi SAW, azab yang paling ringan yang Allah timpakan kepada penduduk neraka, diletakkan sandal di kakinya, menggelegak otaknya, isi otaknya berjemaah. Diletakkan yang paling bawah, justru yang paling menggelegak yang atasnya. Bagaimana yang di bawahnya berjemaah? Yang di antara itu lebih lagi. Itu bukan paling berat, itu paling ringan. Wajar mereka berteriak. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kalaulah seandainya kalian mengetahui dan mendengar seperti apa yang aku tahu dan apa yang aku dengar, maka kalian akan menangis banyak, tertawa sedikit. Apa yang Nabi rasakan berarti? Beliau mendengar teriakan-teriakan orang-orang di azab dalam kubur. Yang itu hanya Allah berikan kepada siapa? Hewan-hewan itu bisa mendengarnya berjemaah. Kalaulah seandainya manusia diberikan hak untuk mendengar, ini masjid penuh berjemaah. Tidak cukup masjid kita. Maka itu rahasia beriman dengan perkara-perkara gaib. Allah mengatakan, Rabbana, orang-orang berteriak ini mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Rabb kami, keluarkan kami. Dari mana? Daripada neraka. Untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beribadah, beramal saleh, bukan ibadah kami yang semasa dunia. Itu sedikit. Infak kami sedikit, salat kami sedikit, ya Allah. Puasa kami sedikit, kembalikan kami, ya Allah, keluarkan kami, agar kami bisa beramal saleh. Beda dengan amal saleh yang lalu, ya Allah. Itu pasti. Tapi tidak guna, berjemaah, sudah di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sambung ayat, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Apakah kami tidak panjangkan umurmu di waktu seseorang bisa berpikir? Allah berikan, Allah panjangkan umur kita berjemaah. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, maknanya Allah berikan kesempatan untuk kita berubah. Makanya di pagi hari kalau kita masih bangun bernafas berjemaah, banyak orang yang pergi tidur tidak bangun lagi. Bangunnya di mana? Di kubur berjemaah. Itu banyak yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sehat walafiat dia. Tetapi ketika seseorang tidurnya, kemudian bangun di pagi harinya, artinya apa berjemaah? Ini Allah masih baik sama kita, Pak. Allah masih berikan kesempatan. Nih bangun nih, subuh nih. Salat subuh berjemaah nih. Diberikan kesempatan gitu. Allah sudah panjangkan umur kita. Maka disebutkan hadis Nabi SAW, manusia yang terbaik adalah seseorang yang panjang umurnya, banyak amalannya. Itu manusia yang terbaik, Pak. Tapi orang yang terburuk, siapa dia? Orang yang panjang umurnya tapi sedikit bekalnya. Allah tidak zalim berjemaah. Bahkan Allah mengatakan, waja'akumun nadhir. Apakah tidak datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan? Allah utus para nabi, Allah kuatkan dengan kitab-kitab, disampaikan di kajian-kajian, kita mendengar daripada Al-Quran. Bahkan ulama mengatakan, ulama tafsir, sampai apa yang terjadi dalam tubuh kita berjemaah, itu juga an-nadhir, itu peringatan. Yang awalnya rambut kita hitam mengkilat, sekarang sudah ada tumbuh uban-uban. Itu peringatan. Yang dahulu di awal 20-an kita segar, bugar, beraktivitas dengan kuat. Sekarang di awal 40-an, 50-an sudah digerogoti oleh penyakit-penyakit, hipertensi lah, inilah, itulah. Itu peringatan. Maka dikatakan oleh para ulama, umur 40 itu umur yang krusial, Pak. Seseorang kalau tidak baik di umur 40 tahun, dia akan baik selamanya. Seseorang kalau tidak berubah di umur 40 tahun, dia tidak bisa meninggalkan perkara-perkara buruk yang dilakukan, maka setelahnya akan sulit untuk merubahnya. Tapi kalau dia berubah di umur itu, insya Allah kedepannya baik berjemaah. Maka Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul umurnya 40 tahun. Waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan berjemaah. Artinya apa? Beribadahlah. Para jemaah, Allah perintahkan kita beribadah itu bukan 24 jam kita di masjid, bukan. Maksudnya apa?
hendaklah segala aktivitas-aktivitas kita yang kita dahulukan apa dia? Akhirat. Itu yang kita dahulukan. Kalau kita punya toko, adzan berkumandang, tutup toko kita, pergi ke masjid. Begitu wujudnya, gambarannya gitu. Bukan Allah suruh kita 24 jam masjid, sholat, baca Quran, berzikir, bukan. Kemudian kita katakan, oh rezeki nanti datang, rezeki sudah ditentukan, dijemput dia. Maksudnya apa? Hendaklah apa yang kita miliki daripada kemewahan dunia, daripada nikmat-nikmat, tidak melalaikan kita daripada apa? Beribadah kepada Allah. Itu maksudnya para jemaah. Tandanya apa? Dia tahu bahwasanya ini prioritasnya. Apa dia? Akhiratnya. Ini yang dikejar gitu. Berusaha untuk membaca Al-Quran semampunya para jemaah. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk beribadah di masing-masing lini para jemaah. Ada orang diberikan kelebihan untuk beribadah di salatnya, luar biasa salatnya. Wajib dengan sunatnya. Ada orang diberikan, dibukakan pintu ibadah di puasanya. Mungkin di salat dia lemah, tapi di puasa luar biasa. Ada orang yang lebih di bacaan Qur'annya, khatam Quran, tapi kalau puasa dia agak lemah gitu. Dan kita tahu para jemaah di mana kemampuan kita. Tidak ada seorang pun selain Nabi dan para Rasul yang menang di setiap lini ibadah ini selain daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu dalam hadis. Nabi bertanya suatu hari, siapa yang berpuasa? Beliau katakan saya. Siapa yang mengikuti jenazah? Beliau katakan saya. Siapa yang berinfak? Beliau katakan saya. Siapa yang nolong orang? Dia katakan saya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sehingga Umar mengatakan apa? Semenjak ini aku akan tidak pernah lagi mengalahkan Abu Bakar dalam beribadah. Nah kita para jemaah, tidak di semuanya. Tidak seorang pun yang unggul di semua bidang. Dan kita diberikan kelebihan, kita mengetahui potensi diri kita. Oh saya lebih. Ada orang yang tidak biasa puasa para jemaah. Sampai puasa sunat pun tidak biasa dia. Tapi kalau bacaan Quran, luar biasa dia. Nah pegang itu. Ketika Allah bukakan satu pintu, maka pegang erat-erat para jemaah. Rutinkan. Kejar dia. Satu huruf 10 kebaikan, Pak. Nabi tidak katakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita baca bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim saja, sudah berapa huruf, Pak? Kalikan 10. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambungan ayat, Allah mengatakan, fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Maka rasakanlah, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim para jemaah? Orang-orang berbuat dosa, Pak. Artinya apa? Dia diciptakan oleh Allah apakah untuk berbuat dosa? Bukan. Kita diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Sekarang kalau seandainya itu kita selewengkan, ya kita bawa kepada maksiat, berarti kita zalim, Pak. Zalim itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kan dia. Ini kopiah, Pak, di atas kepala. Kalau saya letak di atas meja, saya zalim secara bahasa. Sekarang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bukan untuk berbuat maksiat. Tugas kita untuk apa? Ibadah. Ini namanya manusia pasti akan berbuat dosa, Pak. Tapi orang yang tahu prioritas dalam kehidupannya, ketika dia menyimpang, dia tahu, oh saya bukan untuk ini hidup. Saya hidup bukan untuk mendurhakai Allah. Yang mirisnya para jemaah, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, kita menggunakan fasilitas daripada Allah. Kan ya, Pak? Ketika kita berbuat dosa dengan mata kita, mata itu siapa yang berikan? Allah. Pernahkah kita ketika kita berbuat maksiat dengan mata kita, langsung Allah cabut nikmat mata? Enggak, para jemaah. Mungkin logikanya para jemaah, kalau orang kita kasih hadiah, tiba-tiba dia buat jahat kepada kita. Mungkin kita akan mengatakan, enggak tahu diri ini orang. Udah dikasih, enggak terima kasih, justru menyusahkan. Allah enggak pernah seperti itu, para jemaah. Allah ciptakan kita untuk beribadah, bukan untuk berbuat maksiat. Jadi ketika kita menyimpang, maka tujuan hidup kita ini akan meluruskan berjemaah. Tidak akan hanyut di dalam kemaksiatan yang ada. Dan sering kita katakan berjemaah, surga Allah Subhanahu wa taala bukan untuk orang-orang yang suci daripada perbuatan dosa, bukan. Surga itu adalah untuk orang-orang yang berdosa, bertaubat, masuk surga. Tidak ada orang yang suci berjemaah. Para sahabat radhiyallahu an sebelum mereka mendapatkan hidayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Perbuatan syirik.
Hanya segelintir daripada sahabat yang selamat daripada hal itu. Tapi lihat ketika mereka bertaubat, bahkan sebelum meninggal pun mereka sudah tahu mereka masuk surga para jemaah. Oleh karena jangan sia-siakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami contohnya, Pak, keluar rumah untuk mencari nafkah, katakan ini kewajiban. Itu ibadah. Karena yang memerintahkan kita untuk menafkahi keluarga adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita keluar rumah bukan mencari kekayaan, tapi mencari nafkah untuk keluarga. Itu ibadah. Jadi kita keluar daripada pagi sampai ke siang, siang sampai ke sore, kalau sampai ke malam, itu semuanya bernilai apa? Ibadah. Dengan apa? Ini niat, Pak. Tapi kalau niat kita adalah untuk mencari makan, untuk mengumpulkan harta, itu yang kita dapat, itu dunia. Begitu dahsyatnya niat, Pak, dalam agama kita ini. Itu yang menentukan kita mendapatkan pahala atau kita akan mendapatkan sesuatu yang formalitas saja. Selama itu kita keluar rumah daripada pagi, siang, sore sampai ke malam, kalau kita tidak niatkan ibadah para jemaah, akan sia-sia dia. Itu juga ibadah. Ya, maka ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apapun itu. Di dalam sebuah hadis para jemaah. Hadis dalam Sunan Tirmidzi. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna fi janazatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi dalam sebuah proses penguburan jenazah. Fajalasa inda safiril qabri, maka Nabi berhenti ataupun berdiri di bibirnya kubur, safir, bibirnya kubur. Kemudian Barra mengatakan, fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menangis sehingga basah tanah yang ada di bawah beliau karena banyaknya air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya menghadap kepada para sahabat mengatakan, ya ikhwani, wahai saudaraku, lihadza fa'aidu, untuk inilah maka persiapkanlah. Untuk momen kita diantarkan oleh teman-teman kita, saudara kita ke dalam kubur itu, maka untuk itulah maka persiapkanlah bekal. Untuk itu para jemaah. Kenapa? Dalam hadis dikatakan ketika 3 langkah atau 7 langkah pelayat pergi, itu akan datang malaikat Mungkar Nakir bertanya. Ini dinamakan dengan fitnatul qabri. 3 pertanyaan, Pak. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Dan Allah mengatakan man nabiyuka. Itu lisan kita, Pak, para jemaah, itu masih utuh. Belum lagi digigit dan dimakan oleh hewan-hewan yang ada di tanah. Masih ada, Pak. Tapi apakah kita menjawab dengan lisan kita? Enggak, itu dengan amalan. Itu yang jawabnya apa, Pak? Salat kita, sedekah, perbuatan baik kepada orang tua, berbaik kepada tetangga, puasa, zikir, baca Quran. Itu akan menjawabnya para jemaah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatsba'u al-mayyita salasatun, yang akan mengiri jenazah ada 3 dia. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalannya. 2 akan pergi. Yarji uthnan, 2 akan pergi. Wa yabqa wahid, 1 akan bersama mayat. 2 yang pergi itu siapa? Famili kita, anak-anak, keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah harta, itu akan kembali, Pak. Tidak akan bersama kita di kubur. Anak kita, sesayang-sayangmu, sesayang apapun kepada kita, dia akan tunggu kita di kubur itu. Dia akan pergi. Istri juga seperti itu, suami juga seperti itu. Seminggu, 2 minggu sedih, 3 minggu, sebulan sudah lupa, setahun selesai, Pak. Yang suami menikah lagi, yang istri menikah lagi, anak-anak akan melanjutkan kehidupannya. Tinggal kita sendiri dalam kubur. Siapa yang akan menemaninya? Itu dia amalan kita, Pak. Maka kita harus berbaik-baik.
dengan amalan itu di dunia ini. Betul-betul kita jaga gitu. Dan itu semua untuk kita. Itu dikatakan oleh Nabi SAW. Kenapa beliau menangis para jemaah? Karena akan banyak orang menyesal nanti. Kenapa dulu saya tidak beribadah? Kenapa saya dulu seperti? Kenapa saya dulu? Tidak ada gunanya. Itu baru dalam kubur para jemaah. Belum nanti pada hari kiamat lagi. Ya. Kemudian dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir, Allah terangkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar." Dan ketika engkau melihat wahai Muhammad ketika mereka ditegakkan di api neraka. Faqalu ya laitana, maka orang kafir akan menyesal. Ya laitana, ini kalimat-kalimat penyesalan. Aduhai, aduhai. Nuraddu, kembalikan kami ya Allah. Wala nukadziba bi ayati rabbina. Kalau kau kembalikan kami ya Allah, kami tidak akan mendustai ayat-ayatmu ya Allah. Bahkan mereka mengatakan apa di akhir ayat, wa nakuna minal mu'minin. Kami akan menjadi orang beriman ya Allah. Ini orang kafir, Pak. Enggak ada gunanya lagi. Ya. Itulah dikatakan oleh sebagian orang, memang penyesalan itu ada di akhir gitu. Ya, makanya kita diperintahkan untuk senantiasa memuhasabah diri kita. Nabi SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, Pak, dalam Islam ini adalah orang yang senantiasa memuhasabah dirinya. Dia pintar karena dia senantiasa introspeksi dirinya. Ini saya, sholat saya bagaimana nih? Puasa, ibadah saya bagaimana nih? Muhasabah terus. Berusaha meningkatkannya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk kematiannya. Dia tahu, dia tidak akan lama di dunia, Pak. Kampung kita bukannya di dunia, tapi di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, tempat sebelum Adam alaihissalam diturunkan Allah ke dunia, ke bumi para jemaah. Itu di surga. Itu kampung abadi seorang muslim. Cuma masalahnya ketika kita akan kembali ke kampung kita, itu butuh kepada bekal. Layaknya kita pulang kampung para jemaah. Tidak mungkin kita bawa badan kita saja. Kita perlu bekal. Itu di dunia. Apalagi kalau kita kembali ke akhirat, butuh bekal. Maka ini salah satu di antara keutamaan ketika kita tahu apa tujuan hidup kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya? Kenapa? Bukan berarti nanti para jemaah kita akan menjadi orang yang suci, ibadah terus. Enggak juga. Kita akan terjerumuskan dalam perbuatan-perbuatan dosa. Minimal ketika kita tahu prioritas kehidupan kita, ketika kita menyimpang, ini tujuan ini akan meluruskannya. Terjatuh ke dalam kemaksiatan, kita bertaubat kembali, bangkit, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkan ini para jemaah, dan kita terbatas gitu. Maka Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu tempat kita beramal. Sedangkan akhirat tempat kita mengambil balasan daripada perbuatan kita. Baik pahala, buruk hukuman. Beliau mengatakan faman lam ya'mal huna, barang siapa tidak beribadah, tidak beramal saleh di sini di dunia, nadimahunak, dia akan menyesal nanti di akhirat. Karena semua ibadah yang kita lakukan itu untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Ia akan melapangkan kubur kita. Ia akan memberikan kepada kita nikmat kubur sehingga kita ditemani oleh amal soleh kita, berbentuk seseorang yang tampan, rupawan, menemani kita para jemaah. Itu perwujudan dari apa? Amalan kita di dunia. Tapi Pak, kalau bekal kita sedikit, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim Ahmad, kalau dosanya lebih banyak daripada pahalanya, nanti dosa itu akan datang dalam bentuk seseorang yang wajahnya buruk, baunya luar biasa, baunya busuk. Itu akan menemani sampai hari kiamat nanti para jemaah. Itu lama. Ya. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada malam hari ini, lanjutan daripada pertemuan yang lalu tentang
pertanyaan limadza khalaqana Allah, kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka mari kita pergunakan waktu yang ada berjemaah untuk semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tanda kutip memaksakan diri kita untuk ibadah, harus berjemaah. Karena jiwa kita ini kalau seandainya terlalu dimanja-manjakan akan susah untuk beribadah. Paksakan. Awal-awal sulit, nanti akan mudah menjadi terbiasa berjemaah. Seperti barang ini. Dulu kita tidak biasa bawa ini berjemaah. Di awal 90 kita tidak biasa bawa ini, Pak. Kan ya. Sekarang kalau kita tidak bawa ini rasa ada yang tinggal gitu. Ternyata HP kita yang tinggal. Kenapa kita merasakan hal itu? Karena ini sudah menjadi sebati di kitanya. Sekarang pernahkah para jemaah? Kalau kita tidak baca Quran di hari itu, pernahkah kita merasakan kayak ada yang tidak nyaman di hidup saya? Apa yang tinggal? Oh, saya belum baca Quran hari ini. Oh, saya belum salat duha hari ini. Tidak perlu banyak-banyak para jemaah. Yang penting sedikit, tapi apa? Continue. Berkelanjutan. Tidak masalah 2 rakaat, salat duha, 2 rakaat, salat malam, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting apa? Berkesinambungan, continue. Juga baca Quran seperti itu, 1 halaman, setengah halaman, kita membacanya. Yang penting apa? Membaca, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, mungkin demikian. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kata-kata pada tempatnya. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lu tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq. Muka senyum kepada saudaramu.